Perkenalkan, nama saya Nais Nurfala. Saya adalah salah satu kelompok mata kuliah kompensasi strategik yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ardita Dwi Lestari, Alvina Sabila, saya sendiri, Sarah Aulia, dan Muhammad Zakid Laksana. Di sini kami akan membahas sedikit tentang sistem kompensasi yang diberikan oleh PT Mayora Indah Terbuka. Sedikit kita bahas mengenai profil PT Mayora, yaitu PT Mayora Indah Terbuka adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1977, perusahaan ini telah berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dan memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, produk-produk Mayora yang terkenal antara lain Kopiko, Energen, Torabika, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Mayora Indah Terbuka. Menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Asia Tenggara yang senantiasa memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan adalah visi dari PT Mayora. Selanjutnya, misi PT Mayora ialah menciptakan produk-produk berkualitas, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen, serta meningkatkan nilai pemegang saham secara berkelanjutan. Selanjutnya, struktur bisnis PT Mayora. Nah, di sini saya akan membahas tentang produk-produk yang diluncurkan oleh PT Mayora. Satu, produk minuman. Nah, yang terkenal dari produk minuman di PT Mayora yaitu Kopiko, Torabika, dan mie mineral. Selanjutnya, produk biskuit dan makanan ringan. Nah, produk biskuit biasanya kalau di Indonesia karena Indonesia mayoritas penduduknya Muslim. Nah, biskuit ini bakalan terkenal di momen-momen seperti momen Ramadan dan Idul Fitri. Nah, dari produk biskuit ini contohnya Astor, Beng Beng, dan Malkis. Selanjutnya ada produk susu. Contohnya yang paling terkenal yaitu Energen. Nah, Energen ini biasanya diminum untuk di waktu-waktu sarapan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pentingnya sistem kompensasi dalam meningkatkan kinerja SDM PT Mayora Indah Tbk. Sistem kompensasi yang efektif sangat penting bagi PT Mayora untuk meningkatkan kepuasan, motivasi, dan produktivitas karyawan. Langkah strategis yang dapat diambil itu yang pertama, analisis mendalam. Memastikan gaji adil sesuai kebutuhan karyawan dan standar pasar. Yang kedua, struktur gaji transparan, memberikan kejelasan mengenai komponen gaji. Yang ketiga, tunjangan fleksibel, menawarkan pilihan tunjangan yang sesuai kebutuhan individu. Yang keempat, ada insentif berbasis kinerja, memberikan bonus berdasarkan pencapaian target. Yang kelima, komunikasi terbuka, menjelaskan kebijakan kompensasi secara jelas. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala, memperbarui sistem sesuai perubahan pasar dan kebutuhan. Next, selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama itu untuk motivasi dan layanan loyalitas. Karyawan lebih termotivasi dan setia. Untuk dampak positif yang kedua, produktivitas tinggi. Jadi mendorong pencapaian target kerja karyawan. Yang ketiga, daya tarik talenta. Menarik dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Yang keempat, reputasi baik. Meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Selanjutnya, kompensasi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan retensi dan motivasi karyawan. Pada PT Mayora, sebagai salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang industri dan makanan, memahami pentingnya kompensasi yang tepat guna mendorong kinerja karyawan serta mempertahankan talenta terbaik. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai elemen-elemen kompensasi yang digunakan oleh perusahaan pada PT Mayora. Yaitu gaji pokok, gaji dasar yang kompetitif sesuai standar industri, memberikan keamanan finansial, meningkatkan kepuasan, dan mengurangi turnover. Yang kedua, bonus. Penghargaan atas pencapaian kinerja diberikan pada akhir tahun atau setelah target tercapai, memotivasi karyawan, dan meningkatkan loyalitas.
Yang ketiga, insentif. Tambahan penghasilan untuk target jangka pendek mendorong fokus produktivitas dan efisiensi. Yang keempat ada tunjangan, manfaat seperti kesehatan, makanan, transportasi, dan perumahan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada manfaat jangka panjang. Program pensiun dan asuransi kesehatan memberikan perlindungan masa depan, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Selanjutnya ada dampak kompensasi terhadap retensi dan motivasi karyawan. Dengan memberikan kompensasi yang kompetitif dan adil, PT Mayora mampu menjaga karyawan yang memiliki kinerja tinggi dan mencegah mereka berpindah ke perusahaan lain. Paket kompensasi yang mencakup gaji pokok yang wajar, bonus, insentif, tunjangan, serta manfaat jangka panjang memberikan rasa kepuasan dan penghargaan yang dapat meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Karyawan yang merasa dihargai secara finansial cenderung bertahan lebih lama di perusahaan tersebut. Kompensasi yang berbasis kinerja seperti bonus dan insentif memberikan dorongan tambahan bagi karyawan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Karyawan akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan produktivitas mereka untuk mendapatkan penghargaan lebih, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Tunjangan dan manfaat jangka panjang juga berperan penting dalam menjaga motivasi karyawan dalam jangka panjang karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisis kelebihan dan kelemahan sistem kompensasi saat ini. Kelebihannya yaitu PT Mayora menawarkan gaji yang kompetitif sesuai dengan rata-rata industri manufaktur di Indonesia, sehingga menarik tenaga kerja berkualitas. Yang pertama, satu insentif berbasis kinerja. Sistem insentif seperti bonus tahunan, insentif pencapaian target, dan penghargaan produktivitas meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kedua, fasilitas kesejahteraan. Memberikan tunjangan kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asuransi tambahan, tunjangan makan, transportasi, dan fasilitas lainnya yang mendukung kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, penghargaan loyalitas. Program penghargaan untuk karyawan dengan masa kerja panjang menciptakan rasa loyalitas dan pengakuan. Yang keempat, program pelatihan. Kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan karir menciptakan nilai tambah bagi karyawan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, kelemahan dari sistem kompensasi ini yaitu ketidakseimbangan dalam sistem kompensasi. Ketimpangan gaji yang signifikan antara level manajerial dan operasional dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara karyawan. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Sistem kompensasi kurang memperhatikan kebutuhan individu seperti fleksibilitas jam kerja atau tunjangan tambahan yang disesuaikan dengan situasi personal. Fokus berlebihan pada insentif finansial. Penghargaan non-finansial seperti apresiasi verbal, waktu libur, tambahan, atau pengakuan kerja seringkali kurang dioptimalkan. Ketiga, keterbatasan transparansi. Kebijakan mengenai struktur gaji dan pemberian insentif kurang dipublikasikan secara terbuka sehingga menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan. Yang keempat, kurang kompetitif untuk talenta global, yaitu dalam beberapa posisi strategis, paket kompensasi mungkin kurang menarik bagi talenta internasional atau profesional dengan keahlian tinggi. Selanjutnya ada rekomendasi untuk perbaikan sistem kompensasi. Yang pertama ada tingkatan transparansi, publikasikan struktur gaji, kriteria pemberian insentif, dan mekanisme penghargaan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Yang kedua ada integrasi kompensasi non-finansial. Tambahkan penghargaan seperti cuti tambahan, program kesejahteraan mental, atau fleksibilitas kerja untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga ada penyesuaian dengan pasar global. Lakukan benchmarking reguler terhadap perusahaan kompetitor untuk memastikan paket kompensasi tetap kompetitif di pasar global. Yang keempat ada program pengakuan individual. Kembangkan program penghargaan berbasis personal seperti penghargaan kinerja bulanan untuk menciptakan motivasi di semua level.
Yang kelima ada revisi insentif berbasis kinerja. Evaluasi efektivitas program insentif saat ini untuk memastikan relevansi dengan target perusahaan dan kebutuhan karyawan. Yang terakhir ada peningkatan work-life balance. Perkenalkan kebijakan kinerja fleksibel atau jam kerja yang lebih ramah keluarga untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Selanjutnya, kesesuaian dengan kebutuhan karyawan dan strategi bisnis. Yang pertama ada kebutuhan karyawan. Di sini kebutuhan karyawan terdiri dari 3. Kesejahteraan finansial yang pertama. Kesejahteraan finansial ialah kompensasi yang kompetitif mendukung kebutuhan finansial dasar karyawan, tetapi masih perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Yang kedua ada pengembangan karir. Pelatihan dan pengembangan karir sudah menjadi bagian dari program perusahaan, namun peluang promosi internal dapat ditingkatkan. Yang terakhir ada work-life balance. Karyawan semakin menghargai fleksibilitas dan kompensasi non-finansial yang saat ini belum menjadi fokus utama. Yang kedua, strategi bisnis. Strategi bisnis ada 3. Peningkatan produktivitas, referensi talenta, dan daya saing di pasar. Peningkatan produktivitas ialah insentif berbasis kinerja sudah mendukung peningkatan produktivitas, namun strategi kompensasi perlu lebih selaras dengan target pertumbuhan bisnis di tingkat global. Yang kedua ada referensi talenta. Sistem penghargaan loyalitas membantu mempertahankan karyawan, tetapi kurangnya pengakuan individual dapat menyebabkan hilangnya talenta potensial. Yang terakhir ada daya saing di pasar. Daya saing di pasar. Untuk bersaing dengan perusahaan multinasional, sistem kompensasi Mayora harus lebih inovatif, mencakup fleksibilitas dan pengakuan berbasis kebutuhan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang rekomendasi perbaikan. Di sini ada pembahasan tentang desain sistem kompensasi baru yang inovatif dan adil pada PT Mayora. Desain sistem kompensasi baru yang inovatif dan adil di PT Mayora dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan strategis yang mempertimbangkan keadilan, motivasi, dan daya saing. Yang pertama, ada analisis kebutuhan karyawan. Melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan karyawan sangat penting bagi PT Mayora. Yang kedua, ada keadilan internal dan eksternal, kesesuaian antara tanggung jawab, pekerjaan, dan imbalan yang diterima. Yang ketiga, ada struktur gaji yang transparan. Membangun struktur gaji yang jelas dan transparan akan membantu mengurangi ketidakpuasan di antara karyawan. Yang keempat, ada fleksibilitas dalam tunjangan, yaitu memberikan opsi tunjangan yang fleksibel dapat memenuhi beragam kebutuhan karyawan. Yang kelima, ada program insentif berbasis kinerja. Mengimplementasikan program insentif yang berdasarkan pada kinerja individu maupun tim dapat mendorong produktivitas pada PT Mayora. Yang keenam, ada komunikasi terbuka. Membangun saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi atau memahami kebijakan kompensasi. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian berkala. Sistem kompensasi harus dievaluasi terus-menerus secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kondisi pasar dan kebutuhan karyawan. Nah, di sini ada pembahasan yang kedua, yaitu tentang justifikasi rekomendasi berdasarkan teori dan praktik terbaik pada PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang telah berhasil menerapkan sistem pengendalian manajemen atau SPM yang efektif, yang mencakup perencanaan strategis, pengawasan kinerja, dan evaluasi kinerja. Dalam konteks teori dan praktik terbaik, rekomendasi untuk perusahaan ini dapat dijustifikasi melalui beberapa aspek. Yang pertama, ada perencanaan strategis. PT Mayora telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perencanaan strategis dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar serta menetapkan visi dan misi yang jelas. Namun,
PT Mayora untuk meningkatkan efektivitasnya, perusahaan perlu lebih fokus pada integrasi antara perencanaan strategis dan operasionalnya. Yang kedua, ada pengawasan kinerja, yaitu penggunaan indikator kinerja kunci atau KPI oleh PT Mayora menunjukkan upaya yang baik dalam memantau kinerja operasionalnya. Namun, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi informasi yang lebih canggih untuk pengawasan kinerja secara real time. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Dalam hal pengukuran kinerja, PT Mayora harus memastikan bahwa KPI yang digunakan relevan dengan tujuan strategis dan mencerminkan kinerja sebenarnya. Evaluasi ini secara berkala terhadap efektivitas KPI akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem pengukuran kinerja mereka. Nah, dapat kita ambil dari ketiga aspek ini, yaitu hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan rencana kerja yang konkret dan terukur untuk setiap unit bisnis. Yang kedua, dalam pengawasan kinerja, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang modern, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan serta analisis data kinerja. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari penjelasan teman-teman saya yang tadi. Jadi PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang telah sukses mengembangkan bisnisnya baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan visi menjadi pemimpin industri di Asia Tenggara dan misi menciptakan produk berkualitas tinggi, Mayora terus berinovasi dalam berbagai segmen seperti minuman, biskuit, makanan ringan, dan produk berbasis susu. Sistem kompensasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Mayora dalam meningkatkan retensi, motivasi, dan produktivitas karyawan. Kompensasi yang adil dan kompetitif termasuk gaji pokok, bonus, insentif, tunjangan, serta manfaat jangka panjang membantu perusahaan mempertahankan talenta terbaik dan motivasi karyawan untuk mencapai hasil optimal. Mayora juga menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan manajemen strategis melalui perencanaan yang terintegrasi, pengawasan kinerja berbasis KPI, dan evaluasi berkala. Untuk terus berkembang, perusahaan perlu memastikan kebijakan kompensasi yang fleksibel, transparan, dan relevan dengan kebutuhan pasar, serta memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan evaluasi kinerja. Dengan pendekatan ini, Mayora dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri makanan dan minuman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata-kata. Terima kasih.